Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan telah tiba dan saya memilih untuk mengaji kitab Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra dikarenakan bulan Ramadan merupakan bulan haulnya Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu wafat tepat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Jadi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau pada zaman dahulu disebut dengan Yathrib. Nah, Sayyidah Khadijah wafat pada usia 65 tahun. Dan karena Nabi Muhammad selisih 15 tahun dengan Sayyidah Khadijah, maka ketika istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad sekitar usia 50 tahun gitu. Jadi semoga Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dari kisah-kisah autobiografi dari Sayyidah Khadijah. Kitab ini ditulis oleh Abuya Sayyid Al-Maliki. Jadi nanti tetap kita membaca, karena requestnya teman-teman adalah tanpa berbahasa Jawa, jadi langsung diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dinamakan Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Al-Bushra sendiri maknanya adalah suatu kabar gembira. Fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi memang diksinya adalah menggunakan fi Manaqib. Manaqib ini kalau di dalam kamus bahasa Arab itu berasal dari kalimat itu kata ya teman-teman, dari nakoba. Nakoba itu bisa dimaknai menggali, melubangi, kemudian menjadi kalimat manaqib yang merupakan jamak dari mangkibah atau mangkobah. Mangkibah sendiri dalam kamus dimaknai sebagai at-tariqu fil jabal, jadi jalan menuju gunung. Kemudian dijamakkan menjadi manaqib, bisa dimaknai juga suatu kisah atau cerita atau juga sejarah hidup yang ditulis untuk mengingat-ingat tentang kebaikan para sahabat Nabi, waliullah, orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang sholih begitu. Jadi bisa dimaknai bahwa manaqib adalah membaca cerita kebaikan seseorang. Baik kebaikan amalannya, akhlaknya, atau sifat-sifatnya yang terpuji. Maka kalimat atau kata manaqib yang biasa kita dengarkan ini memang khusus untuk mengisahkan orang-orang yang mulia saja. Seperti contohnya ada Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Manaqib Umar bin Khattab, kemudian Manaqib Ali bin Abi Thalib, Manaqib Syekh Jalal, Manaqib Syekh Jalil, kemudian ada beberapa manaqib dari para wali-waliullah gitu. Termasuk Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi kitab ini mengisahkan tentang sejarah kehidupan, kebaikan dan juga akhlak dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra.
Sayyidah Khadijah sendiri mendapatkan gelar Al-Kubra, jadi Sayyidah Khadijah yang agung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, tapi sebelumnya diawali dengan surah dalam Al-Ahzab ayat 6. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Nabi itu yang paling berhak adalah orang-orang mukmin, dan istri-istri Nabi itu menjadi ummahatul mukmin, diperlakukan secara terhormat sebagaimana kita menghormati ibu-ibu kita. Maka tidak diperbolehkan yang telah dinikah oleh Nabi lalu kemudian dinikah lagi oleh orang lain, tidak boleh gitu. Itu yang disebut dengan ummahatul mukminin. Muqaddimah, kita mulai dari pembukaannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim dan juga maha penyayang. Ini kalau lazim di pesantren kita memaknai bahwa Ar-Rahman perbedaannya dengan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman kasih sayangan Allah yang diberikan oleh seluruh makhluknya tanpa terkecuali, baik yang menyembah Allah maupun yang tidak menyembah Allah, yang muslim atau yang bukan muslim, yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kasih sayang Allah menyebar untuk seluruh makhluknya. Tetapi yang Ar-Rahim ini khusus hanya untuk umat muslim saja, dan pertolongan Allah, kasih sayang Allah diberikan kelak di akhirat ketika tidak ada pertolongan lagi selain pertolongannya Allah. Itu perbedaan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Di dalam kitab itu selalu diawali dengan basmalah, karena apapun amalan yang kita kerjakan yang tidak diawali dengan kata basmalah maka akan terputus. Maka teman-teman, jika mengerjakan suatu pekerjaan yang umum ya, seperti kita mau ke kamar mandi, kita mau pakai baju, itu tidak akan bernilai pahala ketika tidak kita awali dengan kalimat basmalah. Membuka pintu baca basmalah, memakai sandal baca basmalah, membuka panci makanan baca basmalah terlebih dahulu, membuka magicom ini kalau mau sahur basmalah dulu biar nggak kaget, oh ternyata belum dipencet. Jadi basmalah ini penting karena ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu tidak hanya pahala yang kita dapatkan tapi juga keberkahan, karena Bismillah merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Jadi meskipun sedang menstruasi, kita niatkan ini sebagai doa begitu ya, bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi ketika kita sedang tidak dalam masa menstruasi, nifas atau dalam keadaan yang suci, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Bayangkan jika Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan 190 pahala kebaikan yang kita dapatkan. Maka sangat rugi sekali ketika kita melakukan sesuatu tidak diawali dengan Bismillah. Maka harus kita biasakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kitab itu selanjutnya selalu diteruskan setelah basmalah dengan kalimat hamdalah, memuji Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, kepunyaan Allah, alladzi yang syarrafa hadzal wujud, yang memuliakan alam ini, bibi'sati akramin nabiyyin, dengan diutusnya nabi yang paling mulia. Jadi ada beberapa nabi, bukan berarti Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh dan nabi-nabi yang lain. La nufariqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan para nabi, tetapi nabi di sini disebut dengan akramin nabiyyin, nabi yang paling mulia. Wa a'azzi mauludin, dan kelahirannya itu yang kelahiran yang paling suci. Sayyidina wa maulana Muhammadin, yaitu pemimpin kita, penghulu kita, Nabi Muhammad SAW, An-Nabi al-Muqaddas, Nabi yang suci, al-Mahmud dan terpuji, Dzsyafa'ati, yang memiliki syafaat,
al-uzma yang agung, wal haudi, dan kehadiran Nabi itu laksana telaga al-maurud yang diinginkan banyak orang. Jadi diawali dengan memuji Allah dan juga memuji Nabi Muhammad. Unsuril fadhailil masyhud, Nabi memiliki sumber-sumber fadilah atau keutamaan yang benar-benar nyata. Jadi banyak sekali mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, gitu. Wa karimil ummahat, Nabi juga merupakan dari keturunan yang mulia, baik dari jalur ibu, wal aba, ataupun jalur ayah, wal judud, maupun dari jalur kakek neneknya Nabi Muhammad. Nukhbatil alam, Nabi itu merupakan pilihan semesta. Wa sayyidi walidi Adam, dan Nabi merupakan pemimpin anak cucu Adam. Ini saya ingat ketika ngaji hikam, Mbah Yai Jamal pernah dawuh bahwa ketika bulan Rajab adalah bulan dititipkannya ruh Nabi Muhammad ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Dan uniknya ini tercatat di dalam kitab Syawaridul Millah wa Mawaridul Minah, dan juga di kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais dijelaskan bahwa ketika Nabi ini dalam kandungannya Sayyidah Aminah, Nabi itu setiap bulan mulai dari bulan Rajab pada awal dititipkannya ruh Muhammad ke rahim Sayyidah Aminah, itu Nabi Muhammad didatangi oleh banyak nabi, teman-teman. Ketika di bulan Rajab, ini kaitannya dengan wasayyidi walidi Adam. Ketika itu pada bulan Rajab, Nabi dihadiri oleh Nabi Adam. Dan hadirnya Nabi Adam itu bukan dengan roh, tapi dengan nyata, gitu. Lalu ketika datang Nabi Adam di depan ibunda kita Aminah, lalu Nabi Adam menyampaikan salam kepada Sayyidah Aminah. Assalamualaikum ya Aminah, salam untukmu Ibu Aminah, gitu. Lalu kaget nih Ibu Aminah, man anta, gitu. Lalu bertanya, Anda siapa, gitu. Lalu Nabi Adam menjawab bahwa ana Abul Bashar, aku ini adalah Adam. Ana Adam, ana Abul Bashar, aku adalah bapaknya para manusia. Wah, aku ini kakek moyang ini, kakek moyangnya para manusia. Wa Muhammad Sayyidul Bashar, gitu. Sedangkan Muhammad, bayi yang engkau kandung pada bulan ini, di bulan Rajab, itu merupakan pimpinan dari seluruh umat. Ini Masya Allah, ini merinding sekali, teman-teman. Jadi Nabi dihadiri oleh para nabi. Kemudian di bulan Sya'ban, Nabi dalam kandungan dihadiri kembali oleh Nabi Syis ibnu Adam, ya. Syis adalah putranya Nabi Adam. Dan Syis dawuh kepada Aminah, engkau hari ini telah mengandung seseorang yang bernama Muhammad, Suahibut ta'wil wal hadis, gitu. Orang yang ahli dalam ta'wil dan juga hadis, gitu. Lalu lanjut di bulan Ramadan, Nabi Muhammad dalam kandungannya Aminah dihadiri oleh Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris menyampaikan juga kepada Sayyidah Aminah, Muhammad adalah Sayyidul Ummah. Lalu pada bulan Syawal, Ramadan terus Syawal, ya. Syawal kemudian dihadiri oleh Nabi Nuh. Lalu kemudian Nabi Nuh dawuh kepada Sayyidah Aminah, Muhammad itu adalah Fatihah Makkah, orang yang membawa kemenangan bagi kota Mekah, gitu. Kemudian pada bulan Dzulqa'dah dihadiri oleh Nabi Hud, dan Nabi Hud dawuh Muhammad Syafaatul Uzma, itu sebagaimana yang ada di dalam kitab ini, teman-teman, Di Syafaatil Uzma wal Haudil Maurud.
Lalu kemudian di bulan Dzulhijjah, Nabi Muhammad dalam kandungan dihadiri oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dawuh bahwa wahai Aminah, engkau mengandung Muhammad Nabiul Azim. Lalu pada bulan yang ke Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, yang ketujuh pada bulan Muharram, Nabi Muhammad dihadiri oleh Nabi Ismail, tentunya masih dalam kandungan. Dan kemudian Nabi Ismail matur atau dawuh ke Ibunda Aminah bahwa engkau Aminah, engkau telah mengandung seorang nabi yang bernama Muhammad, Sayyidul Anbiya, dan kelak dia akan menjadi pemimpin para nabi. Kemudian pada bulan Safar dihadiri oleh Nabi Musa bin Imran, dan kemudian Nabi Musa dawuh kepada Ibunda Aminah, wahai Aminah, engkau mengandung seseorang yang bernama Muhammad yang nazala bihil Quran, yang kelak nanti akan diturunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad anakmu. Dan kemudian pada Rabiul Awal, pada bulan terakhir Nabi Muhammad dalam kandungan, Nabi Muhammad dihadiri oleh Nabi Isa bin Maryam, Nabi Agung. Nabi Isa ini dawuh bahwa wahai Aminah, engkau pada bulan ini akan melahirkan seorang nabi yang agung, yang mulia, yang kelak akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, anakmu yang engkau kandung dan kelak akan menjadi seorang rasul. Jadi luar biasanya Nabi Muhammad, maka tidak berlebihan jika di dalam kitab ini banyak sekali pujian-pujian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Manintaqala fil ghurari al-karimah nuruhu, dan disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini cahayanya itu hingga ke generasi-generasi yang mulia, menyebar gitu, berpindah dari generasi satu ke generasi yang lainnya, cahayanya Nabi Muhammad. Wadha al-kaun miladuhu, dan alam ini disinari dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi alam ini menjadi terang benderang karena kelahirannya Nabi Muhammad. Wa bi'satuhu, dan juga diutusnya Nabi Muhammad, wa dhuhuruhu, dan juga hadirnya atau kemunculannya Nabi Muhammad. Wa tala'at, kemudian terbitlah Syamsul Hidayah, mentari hidayah atau cahaya hidayah, wal irfan, dan juga ilmu pengetahuan. Jadi Nabi Muhammad itu lahir itu sepaket dengan cahaya hidayah yang akan membawa kita ke jalan kebenaran. Cahaya ini wala irfan, dan juga sepaket dengan irfan, ilmu pengetahuan. Bi'infilaqi subhihi ala kulil akwan, dan cahayanya ini menyebar seperti cahaya subuh yang menyebar di seluruh alam. Kemudian setelah basmalah dan juga hamdalah, kemudian yang urutan ketiga biasanya dalam kitab-kitab apapun teman-teman, baik itu kitab fikih, kitab hadis, kitab akhlak, kitab apapun, itu sebelum membahas tentang apa isi dari kitab tersebut, itu pasti diawali dengan basmalah, hamdalah, kemudian yang ketiga adalah sholawat. Wassolatu, semoga, sholawat, wassalamu, dan juga keselamatan, ala sayyidis sadat, tetap tercurahkan kepada pemimpinnya para pemimpin, penghulunya para pemimpin gitu. Kamilis syama'il, Nabi Muhammad adalah orang yang sempurna dari segi akhlak, wasifat, dan juga sifat. Jadi di sini ada dua diksi teman-teman. Kamilis syama'il wasifat. Ada syama'il, ada sifat. Sebenarnya maknanya hampir sama. Hanya saja kalau syama'il ini lebih spesifik, tidak hanya akhlak Nabi atau sifat-sifat terpuji Nabi, tetapi juga termasuk fisik Nabi, menggambarkan visualisasi Nabi Muhammad yang begitu indah. Kalau sifat itu adalah karakteristik Nabi gitu.
inner beauty-nya Nabi. Jadi boleh dibilang bahwa kamil syama'il wasifat, syama'il adalah outer beauty. Jadi keindahan Nabi dari luar tidak hanya dihiasi oleh akhlak, tetapi juga wajahnya Nabi yang indah. Bahkan dalam periwayatan para sahabat, mana yang lebih indah cahaya rembulan dan juga wajahnya Nabi. Mereka menjawab lebih indah memandang Nabi Muhammad. Semoga kita semua kelak bisa memandang Nabi Muhammad. Walaupun kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi selama di dunia, Masya Allah, alangkah indahnya. Sering-sering baca sholawat. Suatu saat Nabi berkenan untuk hadir di mimpi kita, curi start kita sebelum kita melihat Nabi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Dhinnuril Amim, Nabi memiliki cahaya yang sangat luas. Jadi ini pernah dikisahkan ketika itu Sayyidah Aisyah atau Fatimah, ketika itu beliau sedang menjahit, lalu jarumnya terjatuh karena tempatnya yang gelap, tidak bisa mencari. Lalu kemudian Nabi Muhammad membantu untuk mencarikan. Seketika itu satu ruangan menjadi terang benderang, layaknya lampu, layaknya cahaya di atas cahaya. Wal qadril azim, Nabi yang memiliki derajat yang mulia, yang unggul. Wasyiratil mustaqim, Nabi juga memiliki prinsip yang lurus gitu ya. Jadi tidak hanya Nabi memiliki jalan yang lurus, tapi syiratul mustaqim di sini dimaknai dengan Nabi memiliki prinsip yang lurus. Waddinil qawim, dan juga Nabi memiliki agama yang kokoh ya. Ketauhidan Nabi adalah sempurna. Wal hasabis shamim, Nabi juga berasal dari keturunan yang shamim. Shamim itu keturunan yang murni. Jadi tidak ada campuran keturunan yang buruk, tidak ada nggih. Jadi semuanya murni keturunan Nabi, dari keturunan orang-orang yang mulia. Tidak ada campuran sedikit pun keburukan, baik dari sifat, perangai ataupun dari fisik. Wal majdil fakhim, Nabi juga memiliki derajat yang sangat tinggi. Tentunya sholawat serta salam wa ala alihi wa sahabatihi tetap tercurahkan atas keluarganya Nabi dan juga para sahabat Nabi, khulafaur rasyidin, dan juga orang-orang mulia yang hidup ketika bersama Nabi. Jadi yang disebut dengan sahabat itu bukan sahabatnya Nabi, bestinya Nabi, bukan. Jadi yang disebut dengan sahabatnya Nabi adalah orang yang hidup, yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, menyaksikan Nabi Muhammad. Ini disebut dengan sahabat Nabi. Dan tentunya orang-orang yang membela agama Islam disebut dengan sahabatnya Nabi. Kemudian wa azwajihi, dan semoga sholawat dan keselamatan itu tetap atas istri-istri Nabi ya. Istri Nabi ada banyak, tetapi yang perlu kita ingat bahwa ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau menikah dengan pola pernikahan monogami selama 25 tahun. Baru setelah itu, ketika Sayyidah Khadijah wafat di bulan Ramadan, dan itu rentang waktunya cukup lama, jadi Ramadan kemudian menuju Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan kemudian sekitar 10 bulanan atau 11 bulanan baru Nabi melaksanakan Isra Mi'raj ya, karena diutus oleh Allah, karena dalam rangka penghiburan Nabi,
Bayangkan ketika Nabi ditinggal wafat, Sayyidah Khadijah kesedihannya yang sangat luar biasa, disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Lalu kemudian baru 10 atau 11 bulan kemudian baru Nabi ini memiliki hiburan dengan cara di-Isra Mi'rajkan oleh Allah di bulan Rejab, dan pada bulan itu juga turun perintah sholat yang mana maknanya sangat dalam sekali, betapa sholat itu adalah hadiah penghiburan Allah bagi seluruh umatnya Nabi Muhammad, yang diawali dengan penghiburan untuk Nabi Muhammad. Jadi cara Allah menghibur Nabi Muhammad adalah dengan perjumpaan dengan Allah selama 17 kali atau 17 rakaat dalam satu hari, dan dikumpulkan 17 kali itu dibagi menjadi 5 waktu yang awalnya adalah 50 waktu. Lalu kemudian terjadi nego antara para nabi dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang membantu untuk nego. Tidak mungkin Muhammad, umatmu mampu melakukan sholat 50 waktu. Lalu kemudian turunlah perintah sholat 5 waktu yang berupa hiburan untuk kita semuanya. Makanya kalau kita sedih, innama ashku basi wa huzni, jadi sesungguhnya kesedihanku, rasa sakit di hatiku, seluruhnya aku serahkan kepada Allah gitu, yang melalui sholat. Makanya di dalam sholat itu yang paling inti adalah rukun qaulinya kita membaca surah Al-Fatihah. Ini sering saya sampaikan ketika Isra Mi'raj. Saya selalu mengulang-ulang ini, bahwa ketika sholat dan membaca surah Al-Fatihah, tepat di saat kita membaca surah Al-Fatihah, itu merupakan bonding kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini berbeda. Fatihah yang dibaca di luar sholat itu tidak sama dengan Fatihah yang dibaca ketika sholat. Fatihah yang dibaca ketika sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Dimulai dari ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, itu Allah sudah menjawab, ya, hambaku memujiku. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kembali menjawab Asna alayya abdi. Kemudian yang pertama tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim, hamidani abdi. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Asna alayya abdi. Kemudian Ar-Rahmanirrahim, majjadani abdi, dan seterusnya hingga sampai ketika pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al. Jadi ketika terakhir dalam surah Al-Fatihah di dalam sholat, seorang hamba mengucapkan ayat terakhir itu, Allah menjawab bahwa aku, zatku, adalah untuk hambaku saja. Maka apapun yang diminta oleh hambaku, ketika dia bersedih minta dibahagiakan, maka akan aku bahagiakan. Ketika dia membutuhkan suatu hal dan dia memintaku pada surat Al-Fatihah di akhir, maka akan aku serahkan, aku berikan apa yang mereka mau. Jadi maka luar biasa ya tentang surah Al-Fatihah yang dibaca ketika dalam sholat. Nah, kembali lagi nih, wa azwajihi wa dzurriyyatihi, tadi membahas tentang wa sahabatihi. Jadi sahabat itu adalah orang yang hidup semasa Rasulullah gitu, yang melihat secara langsung Rasulullah. Dan kemudian setelah masa sahabat, tabi'in, orang-orang yang mengikuti Nabi gitu. Dan sesungguhnya orang yang paling beruntung itu kita ya, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, dan rentang waktunya itu 1400 tahun yang lalu antara kita dan juga Nabi. Tapi manusia zaman sekarang yang merindukan Nabi itu
hingga berdarah-darah. Kalau dalam burdahnya Al-Busiri itu luar biasa ya, kerinduan seorang hamba kepada Nabi Muhammad padahal belum pernah bertemu sama sekali. Nah, inilah orang-orang zaman sekarang yang diberikan kemuliaan oleh Allah hanya dengan sebab merindukan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan semoga sholawat dan juga keselamatan itu untuk istri-istrinya Nabi dan juga keturunan para nabi, wa tabi'ihi, dan orang-orang yang mengikuti Nabi, min ahli millatihi, dari orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad atau aturan-aturannya Nabi Muhammad, atau orang-orang yang mengikuti syariat. Jadi ada milah. Milah itu aturan ya teman-teman. Ada dinun, ada milah. Din itu agama, milah itu juga agama. Tapi kalau milah itu lebih ke aturan-aturan pada zaman dahulu begitu, seperti millatu Ibrahim, millatu Isa, itu disebut dengan milah, atau aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah pada masa sebelum Nabi Muhammad. Kalau sekarang namanya ya dinul Islam, aturan syariat agama Islam itu. Kemudian selanjutnya sholawat dan juga salam semoga tersampaikan kepada wa Khadijah, Sayyidah Khadijah allati tasyarrafat, yang diberikan kemuliaan oleh Allah bi'ishratihi, karena telah mendampingi Nabi. Jadi Aisyrah, mendampingi Nabi, selalu ada untuk Nabi. Wasuhbatihi, dan juga menemani Nabi. Bi'ishratihi wasuhbatihi, jadi Sayyidah Khadijah itu mulia sebab keberkahan dari Sayyidah Khadijah yang selalu setia mendampingi Nabi dan juga menemani Nabi. Wafazat bil khidmah, dan juga memperoleh kemuliaan karena khidmahnya Sayyidah Khadijah. Termasuk Sayyidah Khadijah adalah wasyahidat yauma bi'asatihi, orang yang pertama kali mempercayai dan menyaksikan kenabian Rasul. Jadi diangkatnya Nabi menjadi seorang Rasul itu disaksikan oleh Sayyidah Khadijah, dan termasuk Sayyidah Khadijah adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mengimani tentang kenabiannya Nabi, kenabiannya Muhammad SAW. Wa qamat bi ta'yidihi, dan Sayyidah Khadijah adalah orang yang berdiri tegak di sampingnya Nabi untuk mendukung fi da'watihi, di dalam dakwahnya Nabi. Wa mu'azaratihi, dan Sayyidah Khadijah adalah orang yang membantu Nabi. Wa nusratihi, dan juga menolong Nabi. Jadi banyak sekali keistimewaannya Sayyidah Khadijah yang nanti kita ulas dalam bab-bab berikutnya, nggih. Dan ini akhir dari muqaddimah. Kemudian amma ba'du, setelah itu, setelah basmalah, hamdalah, dan juga berkirim sholawat, ya, fahadhihi nafahatun nabawiyah, dan inilah merupakan nafahatun nabawiyah, cahaya kenabian, wa fuyudatur rabbaniyah, dan karunia ilahi, jaro bihal qalam fi manaqib ummil mu'minin, yang telah dilalui oleh pena dalam mengisahkan tentang ummul mu'minin. Jadi dijelaskan bahwa kenapa istri-istri Nabi disebut dengan ummul mu'minin, karena kita wajib ya memperlakukan istri-istri Nabi secara terhormat sebagaimana kita memuliakan ibu kita. Wa fadhaili zaujati sayyidil mursalin, tentang keutamaan istri sang
penghulu para rasul. Wa syama'iliha, jadi syama'il, jadi dijelaskan antara syama'il ya, mengisahkan tentang figur kehidupan Sayyidah Khadijah. Jadi nanti juga akan dikisahkan tentang visualisasi, meskipun kita tidak boleh membayangkan yang bagaimana ya. Tapi ini untuk gambaran saja bahwa kitab ini nanti akan mengisahkan tentang figur kehidupan Sayyidah Khadijah allati hiya min ahsani syama'il, yang merupakan sebaik-baik figur di antara perempuan-perempuan yang baik gitu. Al-muqtabasah, tentunya yang diambil atau yang dinukil min akhlaqi dzalikal insanil kamil, tentunya yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah, bagaimana akhlak beliau, selain memang beliau memang murni dari keturunan orang-orang yang mulia, tetapi Sayyidah Khadijah banyak melihat bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana karakternya Nabi, dan itu diambil pelajaran oleh Sayyidah Khadijah, ditiru oleh Sayyidah Khadijah sebagai sang panutan, tidak hanya sebagai seorang suami tapi juga sebagai uswah hasanah atau contoh qudwah panutan bagi Sayyidah Khadijah. Sayyidil awakhiril wal awail, jadi Nabi Muhammad itu merupakan contoh yang sempurna, menjadi panutan bagi manusia yang akhir dan juga manusia yang ada di awal zaman. Di sini disebutkan al-awail karena memang manusia pertama yang diciptakan menurut Al-Quran itu adalah Nabi Adam. Tapi jangan lupa ketika Nabi Adam tergelincir oleh godaan iblis dan juga Ibu Hawa, keduanya tergoda oleh rayuan iblis, lalu kemudian terpisah selama wakilah dikatakan ada yang 40 tahun, ada yang sampai ratusan tahun ya, tapi riwayat yang sahih kurang tahu juga berapa tahun ketika berpisah. Dan saat itu Nabi Adam selama di surga itu dikenalkan nama-nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi ketika Nabi Adam di surga itu memang dikenalkan berbagai nama-nama, benda-benda dan juga apa yang ada di dalam surga, termasuk dikenalkan ini buah khuldi, jangan kamu dekati, dan termasuk dikenalkan ada salah satu cahaya yang begitu terang. Lalu Nabi Adam bertanya ini apa gitu, lalu dijawab bahwa cahaya ini adalah Nur Muhammad, itu kelak menjadi anak cucumu yang menjadi Sayyidul Bashar seperti yang saya ceritakan tadi di awal gitu. Lalu ketika terpisah dengan Ibu Hawa karena melakukan takziran dari Allah karena sudah memakan buah khuldi, melanggar syariat Allah, lalu kemudian taubat terus menerus dan tidak juga diterima dan tidak juga bertemu dengan pasangannya Ibu Hawa, sampai kemudian Nabi Adam bersolawat mengingat bahwa pernah ada satu nama dan itu adalah Nur Muhammad yang cahayanya begitu gemilang menyinari seluruh alam. Mungkin ketika saya nanti bersolawat kepada Muhammad cucuku, maka taubatku akan diterima. Lalu kemudian Nabi Adam bersolawat dan taubatnya Nabi Adam diterima gitu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita bertaubat, ketika kita meminta ampun kepada Allah, ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, jangan lupa diiringi dengan sholawat. Karena kalau tidak ada sholawat nih, nggak ada yang untuk mengabulkan nih. Jadi ada kuncinya adalah sholawat. Jadi kalau tidak dibacakan sholawat, maka keinginan kita itu tidak akan terkabul, masih macet nih di langit. Jadi ketika sudah ada sholawat, maka kemudian terbukalah tirai-tirai yang terhalangnya doa kita.
Lalu kemudian Sayyidul Awakhir dan wal awail ya. Jadi tadi disampaikan Nabi Muhammad itu merupakan pemimpin dari manusia yang paling akhir dan juga pemimpin manusia yang paling awal gitu. Jama'tuha likulli tata'attor. Jadi manakib ini kami mengumpulkan penulis ya, likai tata'attor agar menjadi harum biha al-majlis wan nawadi, agar menjadi harum di beberapa majlis dan juga perkumpulan-perkumpulan fil hawadri wal bawadi, baik perkumpulan itu yang ada di kota-kota atau di desa-desa. Inna khabtuha min uyunil akhbar. Kemudian kami memilih manakib ini dari mengumpulkan manakib atau mengumpulkan sejarah atau autobiografi dari Sayyidah Khadijah ini min uyunil akhbar, dari beberapa akhbar atau hadis-hadis, wa majami'il athar, dan juga kumpulan-kumpulan athar ya, atau ucapan para sahabat, al-muda'ati fisyari, yang tercatat di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, wal asfar, dan juga yang tertulis di dalam perjalanan-perjalanan para ulama. Wa dhammantuha, dan kami mengumpulkan manaqib ini min dzalika kullama huwa maqbulun, yang tentunya bisa diterima bagi siapa? Indal a'immah, bagi para imam al-hufat, yang hufat, al-fuhuli, yang hebat. Jadi dalam menceritakan autobiografi, jadi biasanya kitab-kitab yang mengisahkan tentang figur atau sosok para ulama atau seorang wali itu dikenal dengan madaih, atau katanya Yai Fakih itu begitu. Jadi kitab-kitab madaih, kitab-kitab untuk memuji salah satu figur tokoh yang dimuliakan, yang mulia gitu. Dan termasuk Al-Busyara ini adalah kitab madaih, kitab untuk memuja dan memuji seseorang gitu. Tetapi ketika mengambil sejarah dari Sayyidah Khadijah, itu kita tidak mengambil ya, penulis tidak mengambil dari yang asal-asalan gitu. Tentunya dari pendapat yang kuat, dari hadis-hadis, dari sirah nabawiyah, dari perjalanan para ulama, dawuh-dawuhnya para ulama, dan juga tentunya dari kisah yang ditulis di dalam kitab ini sehingga bisa diterima oleh para hufat yang hebat gitu. Min kulli qaulin mahmudin. Jadi isinya adalah beberapa pujian-pujian yang indah untuk Sayyidah Khadijah. Dan tentunya laisa bimaudhu'in, tentunya tidak mungkin Abuya Sayyid Maliki ini mengumpulkan kisah-kisah tentang kehidupan perjalanan sejarah Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu diambil dari hadis yang maudhu' ya. Jadi wala mardud, tidak pula mengambil dari hadis yang memang mardud atau yang tertolak dari segi mustalahul hadis gitu, dari segi ilmu hadis. Wa hadza awanu syuru', dan inilah waktunya kami menulis ya maksud tersebut ya, fil maksudi, dari maksud tersebut, bi'aunil malikil ma'bud. Nah, ini tibalah saatnya setelah beberapa muqaddimah dan kemudian awalan ya yang disambut oleh Abuya Sayyid Al-Maliki, lalu kemudian tibalah pada saat penulisan sejarahnya. Bi'aunil malik, dengan memohon pertolongan Allah yang maha memiliki, al-ma'bud, dan lagi yang maha disembah. Fa'aqulu, maka kami menulis ya, musannif, Kiai Musannif Abuya Sayyid Al-Maliki, mulai kita masuk ke babnya biografi Sayyidah Khadijah. Hiya Sayyidatuna Khadijah, beliau adalah
pemimpin kita Ibunda Khadijah bintu Khuwailid. Ibunda Khadijah merupakan putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nah, tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Qusay. Jadi bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah ini dari kakeknya Nabi yang bernama Qusay. Jadi satu kakek gitu ya dari Qusay. Alladzi jama'al qabail al-Quraisyiyah. Jadi Qusay ini merupakan pimpinan kabilah yang mampu mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan kabilah-kabilah dari Quraisy gitu. Dan dari Qusay ini lalu kemudian turun keturunan-keturunan dari bangsa Quraisy. Wa ummuha Fatimah, sedangkan ibunya Sayyidah Khadijah bernama Fatimah bintu Zaidah bin Al-Asam min Bani Amiri bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, jadi urutannya seperti itu. Urutannya adalah Khadijah, kemudian ibunya Fatimah bintu Zaidah bin Asam min Bani Amir ya, jadi dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Fa'akrim bihadan nasabi at-tahir alladhi huwa nasabu ashrafil habaib. Masya Allah, betapa mulianya nasab yang suci ini, yang mana nasab tersebut menjadi nasab keturunan para kekasih, para habaib itu. Jadi sampai itu dulu, kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.